Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairil Anwar dari kelas 3C Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang stroke non hemoragik. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materi saya. Stroke atau cedera cerebrovaskuler adalah gangguan neurologik mendadak yang terjadi akibat pembatasan atau terhentinya aliran darah melalui sistem suplai arteri otak. Stroke non hemoragik merupakan proses terjadinya iskemia akibat emboli dan trombosis cerebral, biasanya terjadi setelah lama beristirahat, baru bangun tidur, atau di pagi hari, menimbulkan hipoksia dan selanjutnya terdapat timbul edema sekunder. Kemudian untuk etiologinya itu pertama itu trombosis atau bekuan cairan di dalam pembuluh darah otak. Kemudian yang kedua embolisme cerebral, bekuan darah atau material lain. Kemudian yang ketiga iskemia atau penurunan aliran darah ke area otak. Untuk patofisiologinya itu suplai darah ke otak dapat berubah pada gangguan vokal, kemudian pendarahan dan spasme vaskuler atau oleh karena gangguan umum, hipoksia karena gangguan paru dan jantung. Arteriosklerosis sering atau cenderung sebagai faktor penting terdapat otak. Trombus dapat berasal dari flak arteriosklerotik atau darah dapat beku pada area yang stenosis, di mana aliran darah akan lambat atau terjadi turbulensi. Kemudian jika aliran darah ke setiap bagian otak terhambat karena trombus dan embolus, maka mulai terjadi kekurangan O2 ke jaringan otak. Kemudian kekurangan selama 1 menit dapat menyebabkan nekrosis mikroskopis neuron area, kemudian disebut infrak. Untuk manifestasi klinisnya itu yang pertama kehilangan motorik, kedua kehilangan komunikasi, ketiga gangguan persepsi, keempat kerusakan fungsi kognitif, kelima disfungsi kandung kemih, keenam pengaruh terhadap status mental, ketujuh pengaruh secara fisik, dan yang kedelapan pengaruh terhadap komplikasi. Nah, untuk pencegahannya yang pertama itu kontrol tekanan darah tinggi atau hipertensi, turunkan kolesterol dan lemak jenuh asupan. Kemudian yang ketiga jangan merokok, 4 kontrol diabetes, 5 menjaga berat badan yang sehat, 6 berolahraga secara rutin, 7 kelola stres, dan yang ke-8 minum alkohol dalam jumlah sedang atau tidak sama sekali. Nah, yang dimaksud ini kita dilarang untuk mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Dan yang ke-9 itu jangan gunakan obat-obatan yang terlarang. Kemudian untuk penata laksanaannya itu diuretika untuk menurunkan edema cerebral, dan yang kedua antikoagulan mencegah memberatnya trombosis dan embolisasi. Untuk komplikasi, setelah mengalami stroke, pasien mungkin akan mengalami komplikasi. Komplikasi ini dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama itu berhubungan dengan embolisasi, dan yang kedua berhubungan dengan kerusakan otak, epilepsi, dan sakit kepala, dan yang ketiga hidrosephalus, dan yang keempat berhubungan dengan paralisis. Nah, untuk terapi komplementernya yang pertama itu kita melakukan pengukuran tekanan darah, dilakukan sebelum dan sesudah melakukan terapi. Setelah itu pijat kaki menggunakan lavender untuk mengetahui aktivitas dari terapi pijat kaki. Nah, sebelum diberikan terapi pijat kaki, posisi diatur senyaman mungkin agar lebih rileks saat dilakukan pijat kaki. Kemudian yang kedua, pijat merupakan suatu teknik yang dapat memperlancar peredaran darah, memberi rasa rileks pada tubuh, menghilangkan stres, menghilangkan rasa lelah, dan lebih letih dengan melakukan tekanan pada titik-titik tertentu yang dapat memberikan rangsangan, relaksasi yang mampu memperlancar aliran darah dan cairan tubuh pada bagian-bagian tubuh yang berhubungan dengan titik saraf yang dipijat. Nah, di sini ada pencegahannya, ada 3. Yang pertama pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Untuk pencegahan primer itu kita melakukan untuk mengontrol faktor-faktor risiko yang dimiliki individu tetapi belum terkena stroke dengan cara melaksanakan gaya hidup sehat bebas stroke. Dan yang kedua pencegahan sekunder,
kita memberikan kepada penderita yang terkena atau terancam akan menderita stroke melalui diagnosis dini serta pemberian pengobatan yang cepat untuk mencegah stroke berulang atau agar stroke tidak berlanjut menjadi kronis. Untuk pencegahan tersier itu kita melakukan dalam bentuk rehabilitasi fisik, mental, dan sosial. Rehabilitasi akan diberikan oleh tim yang terdiri dari dokter, perawat, ahli fisioterapi, ahli terapi bicara dan bahasa, ahli okupasional, petugas sosial, dan peran serta keluarga. Nah, untuk proses keperawatannya secara teori, yang pertama itu pengkajian, satu identitas klien, keluhan utama, dan yang ketiga riwayat kesehatan sekarang, yang keempat riwayat penyakit dahulu, dan yang kelima riwayat penyakit keluarga. Nah, untuk pengkajian yang kita fokus, yang pertama itu aktivitas dan istirahatnya. Kita mengambil di situ data subjektif dan objektif. Kemudian sirkulasi, di situ ada data subjektif, objektif. Lanjut, mungkin bisa dibaca nanti. Kemudian untuk diagnosa keperawatan itu, yang pertama gangguan perfungsi jaringan otak yang berhubungan dengan pendarahan intracerebral, dan yang kedua gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan hemiparesis atau hemiplegia, dan yang ketiga gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi darah otak. Nah, di sini ada intervensinya. Untuk diagnosanya itu gangguan perfusi jaringan otak yang berhubungan dengan pendarahan intracerebral. Nah, yang pertama berikan penjelasan kepada keluarga klien tentang sebab-sebab gangguan perfusi jaringan otak dan akibatnya. Kemudian keluarga lebih berpartisipasi dalam proses penyembuhan untuk mencegah pendarahan ulang. Kedua, anjurkan kepada klien untuk beristirahat total. Mengetahui setiap perubahan yang terjadi pada klien secara dini dan untuk penetapan tindakan yang tepat. Observasi dan catat tanda-tanda vital dan kelainan tekanan intrakranial tiap 2 jam. Mengurangi tekanan arteri dengan meningkatkan remek vena, dan 4. Memperbaiki sirkulasi cerebral. Untuk yang keempat, berikan posisi kepala tinggi 15-30 dengan letak jantung, beri bantal tipis. Yang kelima, anjurkan klien untuk menghindari batuk dan mengejam berlebihan. Dan keenam, ciptakan lingkungan yang tenang dan batasi pengunjung. Ketujuh, kolaborasi dengan tim dokter dalam pemberian obat neuroprotector. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.